Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syahid, NIM 12203441, Ekonomi Syariah IAIN Pontianak. Dengan saya di sini untuk mempresentasikan atau menganalisis strategi ekonomi Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan periode 2016 sampai 2024. Fokus utama kami adalah tiga kebijakan kunci. Yang pertama, penanganan krisis pandemi, reformasi sistem perpajakan melalui UU HPP, dan transformasi digital ekonomi. Pendekatan analis kami menggabungkan teori Keynesian untuk kebijakan jangka pendek dan ekonomi institusional untuk reformasi struktural, dan dukungan data resmi dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, serta lembaga internasional terpercaya. Presentasi ini akan membahas secara detail dampak kebijakan-kebijakan tersebut beserta rekomendasi untuk pengembangan di masa depan. Slide yang kedua, Sri Mulyani Indrawati adalah salah satu ekonom paling berpengaruh di Asia. Sebelum memimpin Kemenku, beliau menjabat sebagai Direktur Pelaksanaan Bank Dunia. Posisi prestisius yang jarang diraih ekonom dari negara berkembang dengan gelar doktor dari University Illinois. Kepemimpinan beliau ditandai oleh pendekatan berbasis data dan komitmen terhadap reformasi struktural. Selama 2 periode menjabat, beliau berhasil menavigasi Indonesia melalui berbagai krisis, termasuk pandemi COVID-19, sambil meningkatkan tak ratio dari 8% menjadi 10% dan memodernisasi sistem keuangan negara. Menghadapi COVID-19, Sri Mulyani mengambil langkah luar biasa dengan mengesahkan defisit APBN sebesar 3% melalui Perppu 1 2020. Paket stimulus 695 triliun terbesar dalam sejarah Indonesia. Ini dialokasikan secara strategis. Yang pertama, sektor kesehatan menerima 87,55 triliun untuk vaksin dari fasilitas kesehatan. Yang kedua, program perlindungan sosial mencakup BLT untuk 10 juta keluarga. Dan yang ketiga, pemulihan usaha melalui kartu prakerja yang menjangkau 12,8 juta penerima. Nah, hasilnya Indonesia berhasil tumbuh 5,3% di 2022, salah satu pertumbuhan yang tertinggi di G20, meski dengan konsekuensi peningkatan utang negara yang melambung naik sampai 7.000 triliun. Keempat yaitu reformasi pajak. Reformasi pajak melalui UU HPP tahun 2021 menjadi pencapaian penting bagi Ibu Sri Mulyani. Kebijakan ini mencakup yang pertama, penurunan tarif pajak badan dari 25% menjadi 22%. Yang kedua, PPN atas barang mewah dan transaksi digital. Dan yang ketiga, digitalisasi sistem pajak melalui e-filing terintegrasi. Hasilnya tax ratio naik menjadi 10% dengan tambahan 1,2 juta wajib pajak baru. Sistem digital ini juga mengurangi praktik korupsi di Ditjen Pajak sebesar 40%. Meski tantangan tetap ada dalam pemerataan pemahaman sistem baru di kalangan UMKM. Lanjut ke slide yang kelima. Pembahasannya tentang digitalisasi. Transformasi digital yang dipimpin oleh Ibu Sri Mulyani meliputi yang pertama, PPN 11% untuk e-commerce. Dan yang kedua, sistem pembayaran pajak online terintegrasi. Dan yang ketiga, pengembangan ekosistem fintech. Penerimaan pajak digital tumbuh 35% per tahun dengan 2,5 juta
UMKM terdaftar online. Sistem e-invoicing berhasil mendeteksi 12.000 kasus penggelapan pajak, meskipun baru 38% pelaku usaha di daerah terpencil yang aktif menggunakan sistem ini. Menunjukkan adanya kesenjangan digital yang perlu diatasi. Ya. Oke, analisis teori. Nah, secara teoritis kebijakan daripada Ibu Sri Mulyani ini menggabungkan teori Keynesian, stimulus fiskal untuk stabilisasi jangka pendek, dan yang kedua ekonomi institusional, reformasi sistematik untuk perubahan jangka panjang. Kombinasi ini berhasil menstabilkan ekonomi sekaligus membangun fondasi pertumbuhan berkelanjutan. Implementasinya konsisten dengan konsep policy modern yang menekankan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter. Jadi ada dua teori yang digunakan oleh Ibu Sri Mulyani. Yang pertama teori Keynesian dan yang kedua itu ekonomi institusional. Kesimpulannya, kepemimpinan Sri Mulyani menunjukkan bahwa transformasi ekonomi membutuhkan yang pertama keberanian mengambil keputusan sulit, yang kedua reformasi sistemik berkelanjutan, dan yang ketiga adaptasi teknologi. Penting banget nih. Pola ini layak menjadi acuan bagi pembuatan kebijakan ekonomi di masa depan. Oke, dari sini sudah selesai presentasi kita. Saya ucapkan terima kasih yang sudah mendengarkan, dan kepada Ibu Nia saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.